Tujuan pembelajaran menjelaskan pengertian kalor, menyebutkan cara permindahan kalor, memberi contoh penerapan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Ayo diskusi, pernahkah kamu menyentuh sendok logam yang berada di dalam segelas teh panas? Mengapa sendok tersebut lama-lama ikut terasa panas? Apa itu kalor? Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Contoh kalor dalam kehidupan. Contoh kalor kehidupan adalah sebagai berikut: mendidihkan air, es mencair, tubuh terasa hangat saat terkena sinar matahari. Satuan kalor. Kalor diukur dalam satuan joule menurut SI. Selain itu ada juga satuan kalori, di mana 1 kalori setara dengan 4,2 joule. Kalor jenis. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg suatu zat sebesar 1 derajat Celcius. Setiap benda memiliki kalor jenis yang berbeda. Misalnya, air lebih sulit dipanaskan dibandingkan logam. Rumus kalor. Kalor yang diterima atau dilepaskan suatu benda dapat dihitung dengan rumus Q kali N kali C delta T. Keterangan Q sama dengan kalor, N sama dengan massa, C sama dengan kalor jenis, delta T sama dengan perubahan suhu. Perubahan wujud zat. Kalor tidak hanya mengubah suhu, tetapi juga bisa mengubah wujud zat. Misalnya, es mencair menjadi air atau air mendidih menjadi uap. Dengan rumus Q sama dengan M kali L, Q sama dengan M kali U. Keterangan Q sama dengan kalor dengan satuan joule, M sama dengan massa dengan satuan kilogram, L sama dengan kalor lebur dengan satuan joule per kilogram, U sama dengan kalor uap dengan satuan joule per kilogram. Asas baik menyatakan bahwa kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Contohnya saat mencampur air panas dengan air dingin, suhu akhirnya akan berada di antara keduanya. Perpindahan kalor. Konduksi adalah proses perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan partikel zat. Contoh, sendok logam yang dicelupkan ke dalam air panas, bagian sendok yang tidak terkena air lama-kelamaan menjadi panas. Konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel zat. Contoh, pada saat air dipanaskan, air di bagian bawah yang lebih panas akan naik ke atas, sementara air yang lebih dingin di bagian atas turun ke bawah. Proses ini menciptakan aliran konveksi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium atau zat perantara. Panas perpindahan melalui gelombang elektromagnetik, terutama gelombang inframerah. Contoh, panas matahari yang sampai ke bumi merupakan hasil dari perpindahan kalor secara radiasi, karena di ruang angkasa tidak terdapat udara sebagai perantara. Rangkuman kalor adalah energi panas yang berpindah karena perbedaan suhu. Kalor dapat mengubah suhu maupun wujud zat. Perpindahan kalor terjadi dengan 3 cara: konduksi, konveksi, dan radiasi.